Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh come let us adore him, oh come let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, sing choirs of angels, sing in exaltation. Sing, oh, that here in heaven God's holy word. Give to our Father glory in the highest. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore him, Christ. Oh, come, let us adore him, Christ. In excelsis Deo. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, puji Tuhan. Sebelum firman kita bahas, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, anugerah-Mu luar biasa. Hari ini kami juga bisa mempunyai kesempatan untuk
menerima segala kebenaran firman-Mu. Kami siap dan kami mau melakukan firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, urapannya juga bekerja di dalam kami, sehingga setiap firman kami bisa terima dengan baik, kami bisa mengerti dengan benar dan tepat. Terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iman, bukan ngotot. Karena seringkali banyak orang Kristen tidak bisa membedakan antara iman dan memaksakan diri sampai ngotot. Iman itu berarti sungguh percaya. Justru ketika orang benar-benar dengan iman, maka di tengah situasi kondisi seperti apapun, hati kita tetap mantap, hati kita tetap solid, hati kita tetap damai sejahtera, hati kita tetap punya semangat, hati kita tetap merasa kuat dan tenang. Karena iman itu sudah tertanam di dalam diri kita. Terutama ketika kita berdoa untuk sebuah keinginan. Banyak orang Kristen tidak bisa membedakan ini sebetulnya saya sedang ngotot untuk mendapatkan itu, atau saya ini berdoa dengan iman. Banyak sekali terjadi di antara kita. Ambil saja contoh, misalkan tentang seseorang yang merasa sudah waktunya untuk menikah, tapi ternyata dia belum mempunyai teman dekat, atau dia belum tahu dengan siapakah dia menikah. Bahkan ada banyak yang masih ragu-ragu, apakah saya bisa menikah atau tidak. Nah, seringkali di sini banyak orang Kristen jatuh kepada persoalan ngotot itu tadi. Dan banyak orang Kristen tahu bahwa doa itu sebuah solusi. Doa itu adalah jalan keluar yang bisa membuat kita menjadi tenang dalam menghadapi persoalan. Betul. Dan semua orang Kristen tahu doa harus dengan iman. Tapi sangat disayangkan, ternyata bukan doa dengan iman, tapi doa dengan ngotot. Ngotot supaya ayo Tuhan segera pertemukan saya dengan pasangan hidup saya. Yang mana Tuhan? Yang mana Tuhan? Aku tahun ini harus menikah. Aku harus berumah tangga. Aku harus punya anak. Tolong Tuhan, tolong. Sampai orang kesini lupa bahwa sebetulnya memang Tuhan juga menentukan untuk kita berpasang-pasangan. Bukankah setiap wanita diciptakan dari tulang rusuk setiap laki-laki? Berarti setiap tulang rusuk ini pasti sudah mempunyai tubuh dari seorang laki-laki untuk dia dikembalikan di tempatnya. Tapi banyak orang Kristen gelisah ketika dia menghitung-hitung umurnya, tapi ternyata belum juga tahu kapan dia menikah, dengan siapakah dia menikah. Dan akhirnya orang Kristen banyak yang lupa bahwa semua rencana Tuhan sudah diprogram sedemikian rupa untuk masing-masing kita, bahkan untuk waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Nah, di sini sepertinya berdoa dengan iman, tapi sebenarnya ngotot. Kalau berdoa dengan iman, percaya kembali kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki kita berpasang-pasangan, Tuhan menghendaki kita beranak cucu. Pasti Dia sudah menyediakan pasangan hidup kita. Kecuali, ada pengecualian. Kata Paulus, ada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk tidak menikah, supaya hidup dikhususkan hanya untuk Tuhan. Nah, banyak orang Kristen ngotot dengan hal ini, sehingga ketika belum mendapatkannya, akhirnya marah, akhirnya kecewa, akhirnya frustrasi, akhirnya stres, dan menuding Tuhan tidak adil. Mengapa yang lain berpasang-pasangan, saya belum? Memang saya kurang cantik,
Memang saya kurang tampan. Memang saya kurang kaya. Apa yang kurang dari diri saya? Akhirnya mulai dia mencari-cari kekurangan terus-menerus. Dan akhirnya dia menghakimi diri sendiri. Memang saya ini gak laku kali. Dia lupa bahwa rencana Allah untuk setiap manusia itu adalah yang terbaik. Itu rancangan yang membawa damai sejahtera, bukan rancangan yang membawa malapetaka atau rancangan yang membawa kekacauan dan sebagainya. No. Nah, orang-orang Kristen melupakan akan hal ini, termasuk dalam hal yang lain, dalam soal usaha, dalam soal pekerjaan, dalam soal bidang-bidang yang lain. Ngotot sampai lupa bahwa ada kehendak Allah yang sempurna. Tapi saking kita ngototnya, kita melupakan hal ini, akhirnya memaksakan kehendak kita sendiri untuk Tuhan setujui. Nah, ini yang sering membuat orang jadi akhirnya frustrasi. Dan ketika sudah frustrasi, dia makin menjauh daripada Tuhan. Dia menuduh Tuhan yang tidak adil, tidak mengerti keadaannya. Dalam hal lain juga banyak terjadi orang Kristen yang akhirnya kendor semangat doanya dan merasa imannya sia-sia. Akhirnya, sudahlah menjadi orang Kristen biasa-biasa saja. Sudahlah ya, yang penting aku beragama, aku punya agama. Atau mungkin meninggalkan Tuhan. Nah, jadi ada perbedaan yang menyolok antara iman dan ngotot. Kita akan melihat lebih dahulu dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan di sini. Jelas dikatakan di sini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Jadi sebetulnya yang kita doakan dengan ngotot itu tadi, sebetulnya memang sudah tertulis dalam firman. Bagian kita hanya cukup percaya kepada firman itu, kepada janjinya, karena Allah tidak lalai. Dan orang yang beriman, kelihatannya dia doa biasa saja, kelihatannya dia santai, kelihatannya dia rileks, tapi di dalam imannya sudah punya keyakinan yang teguh. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti dia genapi, karena dia tidak pernah lalai. Dia tetap mengalami damai sejahtera, sukacita, tidak sempat frustrasi, tidak sempat stres, tidak mungkin akan kecewa. Dia tetap bisa bersukacita, dia tetap bisa bersyukur, dia tetap bisa memberkati orang lain, walaupun mungkin saat itu dia masih dalam kehidupan masalah berkat. Tapi dia tetap memberkati orang lain karena imannya punya keyakinan yang teguh dan settle di dalam janji firman Tuhan. Itu orang yang betul-betul bisa menikmati kehidupan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dia berdoa dengan tenang, tapi doanya berkuasa. Jadi tidak lalai menepati janjinya, artinya pasti. Beranikah kita sekarang meragukan janji firman-Nya? Apalagi ketika kita sudah diteguhkan oleh pernyataan Roh Kudus. Apa yang membuat kita harus ngotot-ngotot, tinggal percaya, amin Tuhan, itu terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah menemukan saya dengan pasangan hidup saya. Waktunya Engkau telah tetapkan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, usaha ini usaha yang diberkati untuk bisa menjadi berkat, untuk memuliakan nama-Mu.
Hidup saya adalah hidup yang memancarkan terang-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Saya tidak perlu stres menghadapi kondisi diri saya. Karena saya tahu saya ini anak Allah. Saya berharga di mata-Mu. Saya tidak perlu ngotot, ayo Tuhan, tolong Tuhan, tolong Tuhan, perbaiki saya. Setiap perbaikan yang terjadi dari diri saya adalah kerjasama antara kemauan kita untuk dirubah oleh Tuhan dan kerendahan hati kita. Kalau kita tidak mau kerjasama untuk mau dirubah oleh Tuhan dan rendah hati kita, menerima sampai mempercayai firman Tuhan, maka tidak akan terjadi perubahan yang lebih baik. Bahkan perubahan yang sangat baik. Jadi kita jangan terkecoh. Rasanya kita doa pakai iman, tapi ternyata ngotot memaksakan kehendak sendiri. Percayalah, Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Saya tegaskan lagi, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, yang artinya semua dari Tuhan adalah pasti. Amin. Apa yang tidak pasti? Kasihnya pasti, penebusannya pasti, kesembuhannya pasti, berkatnya pasti, kuasanya pasti, damai sejahteranya pasti, sukacitanya pasti, kekuatan yang diberikan pasti, jawaban untuk persoalan kita pasti, apalagi juga firman-Nya pasti, janjinya pasti. Percayalah. Firman Tuhan yang kita baca adalah Matius 14 ayat 27. Firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, ini peristiwa terjadi ketika murid-murid itu sedang berada di dalam sebuah perahu, dan perahu yang mereka tumpangi diombang-ambingkan oleh angin sakal. Padahal pada waktu itu kira-kira jam 3 malam. Dalam kondisi panik, kondisi terombang-ambing, kondisi yang cukup mengerikan karena angin sakal itu besar sekali. Tiba-tiba nampak seseorang berjalan di atas air. Pada waktu itu jam 3 malam lagi. Situasi sedang sangat gelap dan dingin. Tentu saja penampakan ini menjadikan mereka takut. Sampai mereka berseru, itu hantu. Tapi apa jawab daripada Yesus? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, dalam kehidupan kita, tentu kita juga mengalami gelombang-gelombang masalah, problem, kesulitan, kesukaran, persoalan, tantangan, dan sebagainya. Mungkin pada waktu itu kita kemudian panik, kita kemudian takut, kita gentar. Bahkan mungkin iman kita sempat ikut terombang-ambing oleh gelombang masalah itu. Atau bahkan iman kita jadi iman yang berhenti. Kalau berhenti di dalam hadirat Tuhan, itu bagus. Akan mendatangkan kekuatan yang lebih lagi dalam iman kita. Tapi ini berhenti dalam arti putus asa. Dalam arti sudah tidak tahu lagi Mbak Sigap bagaimana. Mungkin pikirannya sudah begitu galau karena tertutup oleh gelombang masalah itu. Atau bahkan pikirannya jadi akhirnya nggak bisa mikir apa-apa, nggak tahu lagi mesti gimana, dan bisa jadi akhirnya meluncur ke daerah apa? Ke daerah seperti hidup di dalam kegelapan. Ini yang sering mendatangkan seseorang menjadi mata gelap, dan akhirnya dilakukannya di luar nalar. Nah, pada waktu itu ketika murid-murid betul-betul merasa ketakutan, merasa ngeri, Tuhan Yesus justru menampakkan diri
di tengah kegalauan dan situasi yang tidak memungkinkan itu, bahkan dia berkata, tenanglah, jangan takut, ini aku. Nah saudara, Tuhan sebetulnya selalu menampakkan diri kepada kita dalam arti secara iman, karena dia selalu menyertai kita. Bukankah Immanuel, Tuhan beserta kita? Nah, jadi karena pikiran kita tertutup oleh masalah, sehingga mata iman kita tidak menyadari bahwa Yesus ada, Yesus nampak. Bahkan Yesus tak pernah menjauh dari kita. Kita yang kadang-kadang sering menjauh dari Tuhan ketika ada kesibukan yang lain, ketika ada kesukaan yang lain, ketika ada kesenangan yang lain. Kita yang sering menjauh daripada Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah dia mau menjauh dari kita, bahkan sudah menjadi satu dengan kita. Begitu besar kasihnya, begitu besar perhatiannya, begitu besar kesetiaannya. Dia bahkan selalu menyertai kita, sehingga kita bisa mengandalkan dia. Kita bisa begitu teguh percaya kepada dia. Dengarlah, dia selalu berkata kepada kita, tenanglah, jangan takut, ini aku. Tenanglah nak, aku ada. Tenanglah nak, aku mengasihimu. Tenanglah nak, aku setia kepadamu. Tenanglah nak, aku sudah memberikan jalan keluar kepadamu. Jangan kamu ngotot seperti itu sampai engkau ketika berdoa dengan perasaan yang tegang, berdoa dengan pikiran sembari berkecamuk. Aduh, ini terjadi enggak ya? Ini terkabul tidak ya? Berdoa dengan ketakutan, berdoa dengan keraguan-raguan, berdoa dengan iman yang kurang mantap, berdoa dengan kegelisahan. Tuhan ingin engkau tetap tenang. Aku ada. Tenang, aku mendengar doamu. Tenang, aku menjawab doamu. Tenang, aku akan menggenapi janjiku. Tenang, kasih setiaku menyertai kamu. Tenang, aku pasti menentukan engkau sebagai umat yang menang. Nah, begitu yang dikatakannya. Jadi, tenanglah. Jangan bingung, apalagi sampai frustrasi ketika kita berdoa tentang sesuatu. Jangan teriak-teriak, melolong-lolong, teriak-teriak karena kita kemudian marah dengan keadaan, marah dengan Tuhan, marah dengan diri sendiri. Atau kita nggak tahu kita mesti marah kepada siapa. Ini kita melolong-lolong. Nah, kemudian kita ngotot dengan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku nggak mau Tuhan, ayo cepat selesaikan. Itu namanya ngotot. Ingat, kalau kita segala sesuatu mengerjakannya dengan ngotot, itu pasti tidak melahirkan hasil yang baik. Kalau berdoa dengan ngotot, situasinya jadi berbeda. Bukan doa dengan damai sejahtera, tenang, sukacita, dan berdoa dalam aliran Roh Kudus, tapi akhirnya berdoa dari kondisi emosional dalam jiwa kita, berdoa dalam sifat kedagingan kita. Nah, kalau sudah berdoa seperti ini, hati-hati loh. Kita bisa salah ngomong, kita bisa keceplosan mengatakan sesuatu yang harusnya tidak kita katakan. Seperti murid-murid dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi panik menghadapi gelombang. Apa yang keluar dari mulut mereka ketika melihat ada seseorang berjalan di atas air? Apa yang mereka teriakkan? Itu hantu. Tuhan jadi hantu. Salah ngomong bukan?
Coba kalau mereka tenang karena tahu guru kita pasti mengerti kondisi kita. Guru kita tidak jauh dari kita. Jadi ketika ada gelombang, ada badai, kita tetap tenang saja. Dan ketika melihat seseorang betul-betul mendekati mereka dengan berjalan di atas air, mereka juga akan berkata-kata dengan benar, Tuhan. Nah, seringkali kita jadi salah bicara, salah berkata-kata dalam doa, dalam pengakuan iman. Karena apa? Kita biarkan kepanikan, kegalauan, frustrasi, kemudian kekacauan terjadi dalam hidup kita. Dan itu semuanya bisa menjadi seperti itu karena apa? Karena kita ngotot. Orang ngotot itu tidak mengalir dalam aliran roh. Dan doa yang berkuasa, iman yang berkuasa, itu perlu mengikuti aliran Roh Kudus yang memimpin kita. Amin. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Nah, ini adalah hidup orang Kristen sesuai dengan perikop dari firman Tuhan yang baru saja kita baca. Jadi hidup orang Kristen itu adalah kehidupan yang berdoa. Tapi doa yang seperti apa? Doa yang tepat dan benar. Dan doa yang tepat dan benar itu adalah doa yang lahir dari iman. Dan iman itu menjadi iman yang benar, iman yang sehat, iman yang membuat kita tenang walaupun sedang menghadapi persoalan adalah dengan kita harus menguasai diri dari setiap persoalan atau dari setiap masalah yang sedang kita hadapi, sehingga kita menjadi tenang. Baru di situ kita berdoa dengan powerful. Doa dengan kekacauan, kegalauan, kepanikan, ketakutan, bahkan dengan rasa frustrasi dan putus asa, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Kuasai diri dulu emosi kita. Kuasai diri dulu sekarang hati kita. Sesudah tenang, baru kita bisa berdoa. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa menangkap pikiran-pikiran Allah. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa berdoa dalam hadirat Allah. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa berdoa dengan iman. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa berkata-kata dengan tepat dalam doa. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa menangkap hikmat Tuhan. Padahal hikmat itu adalah jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk mengatasi masalah yang sedang kita hadapi. Dalam kondisi tidak tenang, kita tidak bisa merasa dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh emosi kita dan kehendak kita sendiri, kemauan kita sendiri. Jadi tetap ketenangan merupakan kunci untuk kita bisa punya iman yang benar dan berdoa dengan berkuasa. Itu sebabnya Yesus memberikan damai sejahteranya sendiri kepada kita, supaya dalam kondisi apapun kita tetap damai dan sejahtera. Damai sejahtera kita bukan karena kondisi baik terus, bukan karena semuanya sedang happy-happy, tapi dalam situasi kondisi apapun, damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita, damai sejahtera yang tidak pernah lekang oleh panas, tidak pernah lapuk oleh hujan, tidak pernah luntur atau tidak pernah rontok oleh masalah yang ada. Karena damai sejahtera yang tangguh, damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang murni, damai sejahtera dari kekuatan Roh Kudusnya. Sebabnya jadilah tenang. Sebab dalam ketenangan itu ada kepastian iman, atau ada iman yang pasti. Suatu hari saya ditelepon oleh seorang ibu karena suaminya terkena COVID. Dan kondisi mengenai penyakit COVID itu
hari-hari akhir ini semakin merajalela. Dan dalam kondisi seperti ini, fasilitas yang disediakan pemerintah atau rumah sakit tidak bisa memenuhi. Sehingga banyak yang sedang mengalami COVID tidak bisa tertangani dengan cepat. Bukan karena tenaga kesehatan tidak mau menangani, tapi fasilitas dan kondisi mereka sendiri juga sebetulnya sudah cukup melelahkan. Itu sebenarnya kita perlu mendoakan juga untuk mereka, dan kita berkati mereka. Karena kalau bukan kasih Tuhan, tidak mungkin mereka bisa setangguh dan sesabar itu menghadapi pasien-pasien yang terkena COVID. Kembali kepada ibu ini, minta berdoa dengan saya melalui telepon. Dan ketika saya berkata, oke Bu, mari kita berdoa. Saya sedang mau berdoa, ibu ini sudah melolong-lolong dengan tangisannya. Dan suaranya begitu keras, sampai akhirnya saya harus mengingatkan dengan kasih. Ibu, bagaimana saya bisa berdoa kalau sekarang yang terdengar hanya jeritan dan tangisan ibu, lolongan ibu seperti ini? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ibu bisa mengaminkan doa saya padahal doa orang sehat itu sangat besar kuasanya? Tentu jadi tidak bisa sehati karena apa? Ibu sibuk dengan tangisannya, ibu sibuk dengan teriakannya, sehingga tidak mendengar kata-kata doa saya. Jadi coba jadilah tenang, kuasai diri, jadilah tenang, mari kita berdoa. Kalau ibu belum menguasai diri dan belum tenang, saya tidak akan memulai doa ini. Ya puji Tuhan, ibu ini kemudian bisa menguasai diri dan jadi tenang, sehingga doa kami menjadi doa yang sehati, dan doa saya didengar oleh ibu ini, sehingga ibu ini dengan sigap menanggapi amin, 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 dan amin. Saya percaya doa seperti ini dalam kondisi sudah tenang karena kita mau menguasai diri dari emosional kita, maka doa kita tidak sia-sia. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan, dan doa kita menjadi doa yang berdasarkan iman yang pasti. Saudara, mengapa orang Kristen kalau berdoa itu banyak yang ngotot? Karena orang Kristen banyak tidak mengetahui akan kehendak Tuhan bagi dia. Kehendak Tuhan melalui persoalan ini, kehendak Tuhan melalui tantangan, kesulitan, dan problem ini dan itu. Padahal kehendak Tuhan itu bisa kita ketahui walaupun kita belum bisa mendengar suara Tuhan menyatakan secara pribadi kehendaknya kepada kita. Dari mana kita tahu kehendaknya untuk kita? Dari firman Tuhan. Makanya sekali lagi kita tidak bisa terpisah daripada firman. Kita tidak bisa malas-malasan untuk makan firman. Kita tidak hanya menerima firman sepintas saja, tapi betul-betul kita harus makan dan kita tinggal dalam firman itu, dan kita hidup di dalam firman itu. Maka kita akan tahu kehendaknya, sehingga kalau kita berdoa saat menghadapi problem apapun, bukan dengan lolongan, keluh kesah, dan jeritan-jeritan kegalauan, kemudian ngotot memaksa Tuhan. Sekarang Tuhan, sekarang. No. Tapi mulut kita berbicara tepat kepada kehendaknya, dan hati kita tenang dalam iman. Percaya itu tenang, dan percaya yang tenang itu berarti adalah iman, bukan ngotot dengan kekuatan daging dan perasaan kita. Mari kita perhatikan dari Markus 5 ayat 25 sampai dengan 29. Kita baca. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wow.
Luar biasa sekali kalau kita membayangkan dengan merenungkan kisah dari firman Tuhan ini. Seorang wanita yang pendaran sudah 12 tahun. Pasti dia sudah berwajah pucat, tubuhnya makin lama makin kurus, makin kering, dan tenaganya juga sudah berkurang, bahkan mungkin sudah menjadi lemah. Ketika dia mendengar ada Yesus yang banyak menyembuhkan orang sakit, dia tidak buang waktu, dan dalam kondisi yang menderita karena pendaran 12 tahun, dia menuju keberadaan Yesus. Saya renungkan pasti perempuan ini ketika menuju di tempat Yesus berada, dia berjalan dengan tertatih-tatih. Karena tenaga sudah berkurang, kekuatan sudah banyak hilang. Rasa sudah lelah letih, sebab di mana saja dia sebelumnya mencari tabib, mencari pengobatan, tapi Alkitab mengatakan tidak ada faedahnya. Barangkali Anda juga ada yang mengalami seperti perempuan ini. Pendarahan yang terus-menerus tidak berhenti, atau satu kondisi karena persoalan yang menyedihkan, yang membuat Anda menderita, atau tantangan yang terus-menerus sampai engkau merasa lelah. Tapi yang bisa kita ambil sikap daripada perempuan ini, dia tetap tenang walaupun dia harus bersusah payah dengan kondisi kelemahan tubuhnya, kondisi keletihan jiwanya. Dia datang kepada Yesus. Kali ini imannya yang menjamah Yesus. Belum cukup sampai di situ, sampai di tempat di mana Yesus berada sudah begitu banyak orang-orang mengerumuninya. Semuanya dengan tujuan yang sama, punya persoalan, punya sakit penyakit, mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus, mau diselesaikan masalahnya oleh Tuhan Yesus. Dan dia dalam keadaan kelemahan fisik seperti itu, tentu dia tidak punya kekuatan yang sama seperti yang lain untuk ikut berdesak-desakan mendekat kepada Yesus supaya Yesus mendoakannya, supaya Yesus menyembuhkannya. Gak ada kesempatan begitu, bahkan memang dia tidak diberi kesempatan oleh orang banyak. Tapi bagaimana sikap perempuan ini? Apakah dia melolong-lolong, menjerit-jerit? Dia kemudian mungkin memukul-mukul tanah atau menarik-narik rambutnya, dan dia berteriak minta tolong kepada orang lain untuk mau menyingkir. Tahu nggak, aku menderita, aku lagi sakit, aku sangat lemah, aku sangat payah, aku udah 12 tahun mengalami pendaran. Coba kalau kalian yang mengalaminya. Atau mungkin berteriak memanggil-manggil Yesus tak henti-hentinya, Yesus tolong, Yesus tolong, sementara dia berada di tempat. Inilah iman yang pasif. Iman yang aktif bukan hanya kita melolong-lolong minta Tuhan yang melakukan sesuatu, tapi kita melakukan sesuatu untuk Tuhan sebagai tanda zaman iman kita kepada Dia. Nah, perempuan ini juga demikian. Dia tetap mengatupkan mulutnya tenang saja, juga tidak melolong, menangis, menjerit-jerit, minta dibelas kasihani orang lain, juga tidak berusaha menyingkirkan orang lain, tapi dia dengan pelan dan pasti dia berusaha untuk bisa menjamah jubahnya. Itu yang tersirat di pikirannya. Udah deh, aku tidak dapat kesempatan untuk dekat dengan beliau. Aku tidak diberi kesempatan juga sama orang lain karena semuanya membutuhkannya, dan dia melihat aku begitu lemah, dengan mudah aku bisa disingkirkan oleh mereka. Aku tidak punya tenaga yang cukup kuat. Aku tidak punya kesempatan. Tapi perempuan ini dengan diam namun pasti dia bertekad, asal aku jamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Nah, inilah, tanpa lolongan, tanpa protes, tanpa berontak, tanpa menjerit-jerit dengan histeris, tanpa galau dan tanpa ketakutan, khawatir dan menuntut orang lain, menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu kepadanya. Dia hanya bertindak dengan iman. Diam 1000 bahasa, tapi imannya yang berbicara. Imannya berbicara seperti apa? Dengan tindakan. Oke, aku hanya bisa jamah ujung jubahnya. Ya begitu
aku yakin aku pasti sembuh. Nah, inilah iman, bukan ngotot. Imannya begitu tangguh, begitu percaya, begitu solid, sampai dia tetap bisa penguasaan diri dan tetap tenang menghadapi penderitaan sakit penyakitnya dan tekanan dari orang banyak yang berebut mau dekat dengan Yesus. Dia punya tekad iman yang luar biasa. Akibatnya berhasil. Alkitab mengatakan dia sembuh. Nah, sekarang masalah apa yang engkau hadapi? Mungkin juga sakit penyakit, atau persoalan keuangan, bisnis, persoalan pelayanan, persoalan keluarga, anak, cucu, mantu, suami, istri, atau apa saja. Apakah engkau menghadapinya dengan banyak mulut, dengan kemarahan, omelan, lolongan, tangisan yang meledak-ledak, atau sikap-sikap lain yang tidak terpuji, atau bahkan sama sekali pasif, diam saja, ataukah mengambil sikap yang tepat dan membuat kau berhasil? Ya, tetap menguasai diri sehingga hati kita tetap tenang dalam damai sejahteranya, dan bertindaklah dengan iman seperti perempuan ini. Ini namanya iman. Iman itu tenang walaupun dalam penderitaan dan banyak rintangan. Ini yang membuat iman kita berhasil. Bukan ngotot, tapi iman yang benar. Oke, jadi ketika kita berdoa, maka berdoalah dengan penuh harapan, dengan hati dan pikiran yang merdeka. Kalau pikiran kita dikuasai oleh kegalauan, kepanikan, kecurigaan, kebimbangan, ketakutan, kemudian merasa menderita, pikiran kekalahan, pikiran kelelahan, keletihan, pikiran jengkel, pikiran marah kepada keadaan dan sebagainya, maka kita tidak akan bisa berdoa dengan benar. Kita akan menjadi orang yang kebingungan dalam berdoa. Ini yang sering kita dengarkan dari saudara-saudari kita seiman, bagaimana mereka berdoa dengan kata-kata yang berputar-putar, dan dengan masalah yang itu-itu saja, atau bahkan mungkin doanya adalah kata-kata yang tidak berkesinambungan. Bahasanya mungkin bagus, tapi tidak mengenai sasaran. Nah, ini doa yang bagaimana? Doa yang berasal dari kebingungan. Makanya kita harus berdoa dalam pikiran yang merdeka. Kita berdoa dalam pengharapan. Sehingga ketika kita berdoa dalam pengharapan, bebas daripada kebingungan dan sebagainya, kita bisa bersukacita dalam pengharapan. Kita baca dalam Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat yang ke-12 berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jadi ini mengandung makna dari bersukacita dalam pengharapan. Itu artinya orang yang bersukacita ketika mengharapkan sesuatu, jiwanya merdeka, pikirannya merdeka. Bisa saya artikan rileks. Tapi rileks dengan kondisi hati yang tetap yakin. Jadi bukan rileks dalam arti kedodoran, tapi rileks dalam arti merdeka dengan hati yang tetap yakin dengan teguh. Nah, ini namanya adalah bersukacita dalam pengharapan. Sehingga roh kita, jiwa kita tidak mengalami tekanan-tekanan dalam doa. Sehingga roh intimidasi tidak punya kesempatan untuk menunjuk-nunjuk kita. Dan kita bisa berdoa dengan dipimpin oleh Roh Kudus secara luar biasa, secara merdeka. Nah, doa yang dipimpin Roh Kudus inilah doa yang luar biasa.
Dalam Roma pasal 5 ayat yang kedua dikatakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, di sini dikatakan kenapa kita mesti tegang, kenapa kita mesti stres, frustrasi, dan kita jadi galau, dan kita jadi kacau dalam doa. Nah, kenapa kita mesti ngotot-ngotot? Penebusan Yesus itu menjadi jalan masuk untuk kita memperoleh kasih karunia Allah, untuk kita masuk menerima anugerah Allah. Sudah terbuka jalan itu. Jadi kita tidak perlu ngotot-ngotot karena kekuatan sendiri. Tapi saya percaya orang yang tahu kehendak Tuhan dalam doanya, dia tidak perlu ngotot karena kedagingan dan memaksakan kehendaknya, tapi pasti berdoa dengan pikiran dan jiwa yang merdeka, rileks, tapi punya keyakinan iman yang teguh. Dan ini iman yang berasal dari ketenangan dalam damai sejahtera Yesus. Begitu juga dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, jadi marilah kita dengan berani. Dengan berani di sini bukan dalam arti kurang ajar, tapi dengan iman yang berasal dari pikiran dan jiwa yang rileks. Begitu rileksnya karena kita punya keyakinan iman yang teguh kepada Tuhan. Baik kepada janjinya, karena dia tidak pernah lalai mengenapi janjinya, maupun dengan pimpinan Roh Kudusnya. Kita punya keyakinan yang teguh. Dan apa yang akan terjadi? Kita akan mendapat pertolongan tepat waktu. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Kita juga harus percaya di situ. Kita mendapat kesimpulan, iman bukan ngotot itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan itu pasti, Dia tidak pernah lalai. Dan yang kedua, Dia ada, mendengar dan mengerti kita dengan segala persoalannya. Yang ketiga, iman itu tenang. Dan keempat, iman yang berhasil itu bukan ngotot dengan kedagingan, tapi percaya dan bertindak. Kemudian yang kelima adalah berdoalah dengan pengharapan, dengan sukacita. Karena dia sudah beroleh jalan masuk untuk menerima kasih karunia dan anugerahnya, mari kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya mendapat pertolongan tepat waktu. Berani di sini adalah berdoa dengan pikiran, jiwa yang merdeka, rileks, tapi iman kita teguh kepada Dia. Haleluya, amin. Saya percaya Anda diberkati. Dia bilang Roh Kudus mengajar Anda lebih dalam, lebih luas lagi. Dan saya percaya Anda tetap dikuasai dalam ketenangan damai sejahteranya, karena Yesus menyertai kita senantiasa. Sehingga kita perlu iman, bukan ngotot. Haleluya, amin. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08 222 703 0006. Sekali lagi di 08222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center,
Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.